Saya minta izin saya rekam dulu. Yang pertama, review submissions. Ada 19 submissions yang dikumpulkan. Jadi pada dasarnya ada deadline untuk Google Form-nya. Biasanya Google Form-nya akan terkunci otomatis. Cuman kalau misalnya Anda tidak bisa mengumpulkan tepat waktu, Anda bisa coba mengumpulkan via Google Classroom yang ada di situ. Nanti akan saya kembalikan ke teman-teman. Ada 19 submissions ini. However, the problem is that many double entry submissions. What I mean by double entry is that jadi kemarin tuh ada di meeting sebelumnya ada 21 mahasiswa yang mengumpulkan, dan kemudian 21 ini saya switch, saya kasih NIM temennya agar temannya bisa memberi feedback, tetapi mungkin agak membingungkan instruksinya sehingga teman-teman cenderung memberi feedback yang hampir sama pada IC yang sama, bukan sesuai nomor IC yang ada di sebelah NIM-nya. Jadi misalkan ini ada IC yang bertitle What I Do in Lockdown, topiknya What I Do in Lockdown, itu ada 3 mahasiswa yang memberi feedback. Sementara ada IC lainnya yang tidak diberi feedback sama sekali. Sebenarnya yang saya minta, jadi nanti ada IC number. Jadi IC number ini yang di bagian kirinya IC number itu, di situ di bagian kirinya itu ada nomor-nomornya NIM mahasiswa yang harus memberi memberi feedback. Nah, jadi setiap mahasiswa itu idealnya memberi feedback ke IC yang berbeda. Cuman beberapa IC mendapatkan feedback dan beberapanya tidak. Jadi seperti itu. So, there are some ICs which receive feedback, one feedback, or some ICs which receive more than one feedback, or some other IC receive no feedback at all. Jadi untuk masing-masing tersebut, kita akan nanti setelah sesi ini, nanti teman-teman dipersilakan untuk melanjutkan menulis isinya sampai lengkap, bisa dengan mempertimbangkan feedback yang diberi temannya, peer feedback yang diberi temannya itu, nanti akan saya kirimkan ke Anda. Kalau misalkan isi Anda ternyata tidak mendapatkan feedback, bukan berarti isi Anda sulit dimengerti temannya. Bisa jadi karena kemarin ada kesalahan sedikit ketika instruksinya, jadi mungkin teman-teman bingung sehingga tidak memberi feedback pada isi Anda. Do not get discouraged. Jadi just try to continue your work, do it your best, and then submit it later. Semacam itu. Sebentar, ada lagi yang akan saya tunjukkan ke teman-teman terkait ini tadi. Jadi ada 19 IC yang saya terima di via Google Form, terus ada 1 IC yang saya terima via Google Classroom. Terus pada dasarnya menurut teman-teman itu IC yang mayoritas Anda bisa lihat di sini range-nya. Mayoritas coherence-nya itu di atas rata-rata sudah bagus tulisan-tulisan Anda, tidak ada sama sekali yang coherence-nya jelek. Terus untuk range penggunaan transitions, ada mungkin beberapa yang bagus, mayoritas itu rata-rata 8 IC rata-rata. 2 lainnya 3 IC lainnya itu skornya agak lebih rendah, mungkin sekitar 50-40 sekian kayak gitu. Tapi mayoritas sudah bagus. Ini proses saja, do not worry too much. Ada beberapa yang tidak mendapatkan skor ini alasannya memang karena IC-nya kebetulan tidak mendapatkan feedback dari temannya. Nanti feedback-feedback yang diberikan temannya ini akan saya kirimkan kepada Anda setelah kelas. Nanti Anda bisa membaca feedback ini dan juga di situ nanti akan ada masukan dari teman Anda di draft Anda, dan itu bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya Anda merasa itu positif, Anda bisa gunakan. Kalau Anda merasa bingung, Anda bisa tanya ke teman yang mengerjakan atau mungkin melakukan sesuatu yang lain untuk improve your text. Jadi semacam itu.
pada dasarnya tidak hanya satu opsi saja, ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Anda bisa take it or you can leave it if you don't think it's beneficial for you. But then if you think like it's useful, generally feedback from others generally are quite useful. Itu akan cukup membantu Anda untuk improve teks Anda. Oke. Itu terkait studi independen yang kemarin. Lalu seperti biasa di attendance list itu akan ada pertanyaan. Biasanya saya akan kasih pertanyaan misalnya seperti ini. Sorry. Di attendance list ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Jadi misalkan sebentar, yang ini attendance list yang bukan, ini syntax, sorry. Yang essay writing pertemuan hari Selasa kemarin. Sebentar, mana ya? Oke. Saya menggunakan Google Form hampir untuk semua jenis submissions. Jadi pada dasarnya sangat heavily rely on Google Form. Nah, ada di bagian akhir biasanya saya ada 2 pertanyaan untuk attendance itu. Salah satunya adalah what do you learn from this session? Di situ di session tersebut kita belajar apa aja kayak gitu. Terus yang bagian kedua biasanya saya akan nanya kamu punya pertanyaan atau punya komentar terkait kelas ini, apa yang bisa kita lakukan untuk improve. Nah, ini di bagian sini kadang-kadang ada pertanyaan, kadang-kadang tidak ada. Jika nanti ada pertanyaan, biasanya kemarin-kemarin tuh kalau misalnya ada pertanyaan, saya lihat, terus kadang-kadang kalau misalkan saya cukup waktu untuk mempersiapkan jawabannya, saya bisa take over sendiri. Kalau misalkan memang tidak bisa dan kebetulan ada pertanyaan, nanti saya akan bikin thread di sini. Jadi nanti di essay writing kelas kita, di bagian classwork, nanti misalkan di week 5 atau di week berapa gitu, nanti saya akan menyediakan question. Di situ akan ada muncul list question, list pertanyaan dari teman-teman kita, dan nanti Anda bisa memberi jawaban di bagian bawahnya untuk berpartisipasi. Saya akan menganggap ini sebagai partisipasi di luar kelas juga. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk berpartisipasi juga, jadi tidak hanya ketika kelas saja bertanya atau menjawab pertanyaan atau berkomentar atau mengerjakan tugas dan macam-macam, tapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya yang lain bisa juga Anda kerjakan, terus kemudian Anda kasih jawaban di situ, dan ini nanti karena bentuknya question, seluruh mahasiswa bisa melihat jawaban teman-teman yang lain, akan sangat membantu buat teman yang bertanya dan buat Anda. Jadi terus kemudian Anda yang menjawab ataupun bertanya, saya akan minta Anda untuk menuliskan NIM Anda, sehingga itu akan membantu misalkan nanti saya di akhir semester akan menghitung itu sebagai partisipasi teman-teman juga. So it counts. Oke, nanti untuk desainnya akan saya pikirkan dulu apakah ditaruh masing-masing minggu atau di satu tempat, misalkan satu topik khusus pertanyaan-pertanyaan, nanti Anda bisa menjawab di bawah situ. Jadi semacam itu. Right, itu beberapa 2 pengumuman yang saya umumkan di awal untuk awal. Okay, any questions related to the independent study as well as this question, new model of the question, partisipasi yang model baru itu tadi. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Baik. Terus yang ketiga, saya hampir selalu mencatat pertanyaan Anda, terus atau misalkan Anda berpartisipasi di kelas, atau Anda menjawab pertanyaan teman yang lain di kelas, partisipasi Anda, semuanya saya hitung, termasuk pertanyaan yang Anda sampaikan misalkan di chat grup di Telegram, itu biasanya setiap akhir semester saya backup, semuanya kemudian saya kalkulasikan menjadi nilai partisipasi teman-teman. Jadi ada poin untuk attendance and participation, dan itu nanti masuknya ke sana. So this is my way to appreciate your participations, and I hope that students can participate really active in my class. So hopefully it helps you with the class better.
Oke, hari ini kita mau mendiskusikan tentang coherence, meningkatkan coherence atau unity dari teks yang kita punya. Nah, di situ ada beberapa cara yang di bukunya Smalley. Kalau Anda periksa bukunya Smalley, itu ada 2 cara yang di share Smalley di chapter yang kemarin saya share. Sebentar, bukunya sudah saya share di di Google Classroom. Anda bisa membaca di week 5. Di situ di reading materials harusnya sudah ada. Let me check it again. Oh gitu, ada W5 essay writing reading materials. Di situ sudah ada transitions between paragraphs. Yang kemarin saya menyampaikan bahwasanya transitions itu ada between paragraph and within paragraph. Terus untuk yang kali ini saya akan highlight tambah sedikit lagi bahwasanya yang kita maksud dengan transitions itu juga coherence itu bisa ditingkatkan salah satunya dengan transition ini tadi. Jadi 2 hal. Satu, organizations of examples. How do you organize your examples? And the second one is transitions between paragraph. Not only between, kemarin saya menambahkan juga within paragraph. Kalau between paragraph itu lebih ke paragraf 1 ke paragraf 2, paragraf 2 ke paragraf 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Jadi ini seperti rantai yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lainnya. Kalau transition within the paragraph, itu berarti di dalam satu paragraf, itu yang menghubungkan sentence satu dengan sentence berikutnya. Jadi semacam itu yang saya maksud kemarin dengan paragraph within and jadi di sini bukan hanya between tapi juga ada within. Ini yang kita diskusikan kemarin. Ada jenis-jenisnya macam-macam. Anda bisa pelajari lebih lanjut nanti. Tapi yang di sini saya mau tanya dulu, organizations of examples. My question would be, how do you organize your examples? Atau kalau misalkan Anda agak tidak bisa membayangkan, minimal bagaimana setelah Anda mereview punya Anda, teks teman Anda, kira-kira menurut Anda bagaimana si penulis itu mengorganisir, menyusun example-example yang ada di isinya? How do you organize your example? Berdasarkan apa? Anda menyusun example itu berdasarkan apa? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Masih acak, sir. I'm sorry. Masih acak. Oke, thank you, Eki. Jadi menurut Eki masih agak acak. So kalau acak maksudnya seperti apa? Contohnya bisa ngasih ilustrasi? Sorry. Jadi asal ngasih example gitu. Oke, baik. Baik, thank you Eki. This is quite common for beginner writers. Saya bisa sebut Anda dan saya ini sama-sama beginner. Jadi kita ini masih penulis yang masih pemula karena kita tidak professional. We are not professional writer. I don't know if you have a job outside of the campus as a writer, but then me myself, I'm like amateur. I do not do this kind of job, writing things professionally. Jadi saya bukan professional writers, bukan penulis seperti penulis novel and so on, tetapi kita menggunakannya sebagai amatir. Kita butuh nulis, ketika butuh kita menulis satu. Jadi it's normal for us to do that. Kadang-kadang kita juga random ketika menulis sesuatu. Cuma kemudian sebagaimana yang saya sebutkan minggu kemarin, bukan minggu kemarin, pertemuan sebelumnya hari Selasa, that we need to organize our essay based on certain criteria. Kita butuh kriteria tertentu. Essay kita mau ngapain? Topiknya apa dulu? Jadi setelah kita tahu topiknya, baru kita range essay kita itu kita susun berdasarkan topik itu, misalkan. Jadi misalkan kita mau membicarakan tentang YouTuber di Indonesia,
maka kita melihat ada beberapa YouTubers yang ada di Indonesia. Sebentar. Saya akan carikan satu contoh yang real dari teman-teman. Sebentar, agar lebih mudah buat kita membayangkan contohnya. Mana? Big Five. Oke. Ini. Oke, ini saya share. Kita ambil contoh dari teman-teman. Do not worry too much. Ini sekedar untuk sebagai biar kita lebih mudah. Jadi kita tahu. Ini misalkan contoh satu paragraf, kita tidak tahu penulisnya siapa. Terus paragraf ini sudah direview oleh salah satu teman di kelas. Sebentar, saya besarkan. Nah, ini misalkan di sini paragrafnya itu temanya tentang sebentar, temanya ini. Oh, harusnya di sini ada. Oke. Minimal kita tahu di sini. Oh, sorry. Temanya tentang lockdown. What can we do during lockdown? Kayak gitu. Jadi di introductory paragraph dia membicarakan lockdown 2 tahun. Terus di first paragraph si penulis membicarakan tentang belajar bahasa, budaya, atau tips bertahan di hutan, and so on. Terus di topik yang kedua, dia marathon movie, jadi nonton movie secara marathon. Paragraf 3-nya belum ada. Jadi ada 2. Nah, di sini yang pertama adalah belajar bahasa yang baru. Terus yang kedua adalah nonton movie secara maraton. Nah, menurut teman-teman kira-kira penulis ini kira-kira dia menyusun idenya itu berdasarkan apa? Kira-kira dia menulis idenya berdasarkan apa? Mungkin bisa jadi dari pengalamannya. Oke, berdasarkan pengalamannya. Oke, good. Baik, kita tulis dulu contohnya misalkan. Menurut Nisa ini berdasarkan pengalamannya misalkan. Oke. Ada opini lain? Kira-kira si penulis ini menyusun itu berdasarkan apa? Bentar. Sharing sebentar. Saya ini masih kesini. Experience. Oke, saya coba share lagi. Oke, selain berdasarkan pengalaman, ada jawaban lain mungkin. Menurut Alvito, berdasarkan apa yang pertama dilakukan oleh penulis. Oke, berdasarkan urutan pertama, terus kedua mana yang dia lakukan dulu. Oke, berdasarkan pengalaman, mirip juga dengan berdasarkan pengalaman tadi. Oke, thank you so much. Baik, ini ada isi lain, isi nomor 21. Ditulis oleh salah satu teman kita. Ini tentang temanya itu tentang sebentar. Temanya itu tentang confusing movie yang film yang membingungkan. Terus si penulis
ini paragraf satunya, terus kemudian body paragrafnya itu sebentar. Kenapa? Sorry. List, dia menyebutkan list movie yang menurut dia paling membingungkan untuk orang yang menonton pertama kali. Jadi yang pertama film A Space Odyssey tahun 1968. Terus kemudian film Shining ini, terus kemudian film Oke, ini filmnya Christopher Nolan. Oke, baik, itu punyanya dia. Menurut teman-teman, kira-kira si penulis ini melis examples-nya berdasarkan apa? Gitu. Ini 3 list movie paling membingungkan menurut dia. Mungkin berdasarkan yang paling membingungkan, Sir. Jadi dari yang paling membingungkan menuju yang tidak begitu membingungkan itu ya. Oke, boleh misalnya seperti itu. Baik, jadi Anda bisa lihat tadi teman-teman, pada dasarnya ideally penulis itu sudah sebaiknya bisa menentukan kira-kira dia mau mengurutkan teksnya ini berdasarkan apa. Misalkan apakah dia memulainya dari sesuatu matter of importance based on the topic, penting tidaknya, atau misalkan contohnya yang kasus ini movie ini agak mudah kita buat dengan model lain. Misalkan Space Odyssey ini tahun 1968 misalkan. Film The Shining misalkan tahun 1980 sekian. Terus Christopher Nolan karena mungkin agak lebih baru, kalau film-filmnya Christopher Nolan mungkin 2000 misalnya seperti itu. Jadi 1960, 1980, tahun 2000. Anda selain berdasarkan movie mana yang paling sulit, Anda juga bisa mendesainnya menjadi urutannya misalkan berdasarkan urutan waktu dari yang terbaru sampai paling lama. Jadi diurutkan yang nomor 2000 tahun 2020 2000-an dulu, 1980 baru 1960. Ini salah satu contoh. Ini karena ada parameter lain yang kita bisa gunakan di sini. Karena ini kita example list itu, karena example itu kita biasanya listing contoh. Melis contoh itu lebih mudah daripada kalau misalkan kita argumentatif, misalkan 3 penyakit paling berbahaya. Nah, itu kita biasanya arrange-nya berdasarkan mana yang paling berbahaya sampai tidak, atau kita buat dari yang nggak terlalu berbahaya sampai yang paling deadly dari 3 itu. Nah, kalau misalkan example IC ini biasanya kita lebih relax sedikit. Anda bisa lebih simple. Jadi misalkan dengan ini Anda bisa ubah urutannya sesuai mana yang paling penting menurut Anda, atau sesuatu mana yang Anda sudah tonton, atau mana yang menurut Anda paling sulit, atau menurut tahunnya, dan macam-macam. Jadi ada lebih banyak variasi. Pada dasarnya untuk example IC itu kita lebih relax sedikit. Oke, kita kembali ke ini tadi. So what comes first, second, and next could be decided by many factors. Yang penting Anda bisa tahu dan mana yang menurut Anda lebih mudah untuk Anda dan lebih menarik untuk pembaca melihatnya. Jadi semacam itu. Misalkan seperti yang tadi belajar suatu bahasa, dan yang kedua nonton movie secara maraton. Mungkin mana yang sudah pernah kita lakukan atau pengalaman kita, atau yang kedua mana yang paling efektif berdasarkan itu, atau yang ketiga misalkan mana yang waktunya paling pendek sampai yang paling panjang, atau sebaliknya, karena kita ngomongin pandemi 2 tahun, kita butuh satu aktivitas yang sangat panjang. Kalau belajar bahasa misalkan lewat kursusan itu kan butuh beberapa lama. Nah, itu yang didahulukan. Kalau maraton kan mungkin tidak mungkin kita terlalu panjang. Mungkin kita nonton Harry Potter 6 seri, 7 seri kayak gitu. Atau Lord of the Ring kayak gitu. Tapi tidak memungkinkan untuk seperti ini tadi
dibuat sepanjang berapa minggu kayak gitu. Oke, next yang kedua adalah transitions between paragraph. Selain kemarin transitions between sentences, the question will be how do you connect your paragraph? Biasanya Anda connecting paragrafnya akan apa ya? Mungkin satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda stylenya, karena ini benar-benar choice yang kita tidak begitu apa ya, bisa disamakan satu sama lain. Modelnya misalnya seperti ini. Ada orang yang suka kata hubungnya di akhir paragraf sebelumnya. Ada orang yang suka kata hubungnya itu di awal paragraf yang baru. Jadi misalkan kita membicarakan impact-nya dari pandemi titik, terus kemudian selain itu dan bla 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 bla, itu baru paragraf baru. Misalkan ada yang seperti itu. Ada juga orang yang mungkin caranya dia sedikit berbeda. Sebentar, saya ambilkan contoh dari punya teman-teman agar lebih mudah kita melihatnya. Sebentar. Saya stop share dulu. Oke. Ini ada 2 artikel yang direview oleh 2 teman kita tentang destinasi favorit di Banyuwangi dan pencapaian dari NCT Dream. Sebentar, saya share. Baik, ini artikel pertama tentang pencapaian NCT Dream. Introduction-nya intinya bahwasanya NCT Dream punya beberapa breaking record achievements. Ini intronya. Ini got a lot of achievements. Terus achievement pertamanya yang ini 1 million view on in 15 minutes, bla 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 bla. Terus yang bagian kedua adalah 3 million seller with hot sauce and Hello Future. Terus yang ketiga adalah winning lots of music awards. Semacam itu. Baik. Nah, terus kemudian di bagian ini kita bisa memberi model yang berbeda untuk menghubungkan kalimat di sini paragraf 1, paragraf body 1 ke body paragraf 2 dan seterusnya. Anda bisa taruh di belakang sendiri misalkan not only that but it is also the second most view K-pop MV released in 2021 during its first 24 hours. Titik. Terus kemudian setelahnya dia kemudian mendiskusikan hal yang baru. Nah, ini pada dasarnya untuk koneksi antara paragraf di nomor 1 dengan paragraf nomor 2 ini belum begitu kelihatan. Jadi Anda mungkin perlu ngasih clue. Memang di sini clue-nya tidak bentuknya dalam bentuk transition signals, tetapi mungkin lewat keywords yang sama. Jadi misalkan di paragraf 1 keywords-nya adalah NCT Dream, terus di paragraf 2 ada NCT Dream juga. Di paragraf 1 ada kata hot sauce, di paragraf 2 ada juga hot sauce. Terus kemudian beberapa lainnya, music, di paragraf selanjutnya juga ada music, ada istilah tulisan K-pop dan macam-macam. Itu salah satu coherence-nya. Cuma dia memang tidak menggunakan kata sambung atau transitions. Jadi Anda bisa menambahkan, walaupun itu opsional. Anda tidak berarti kalau tidak ada kata sambungnya tidak berarti tidak coherence. Tetap bisa jadi teks tersebut bisa jadi coherence. Cuma mungkin koherensinya tidak menggunakan kata transition semacam itu, tetapi mungkin misalkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi semacam itu. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua tentang introductory paragrafnya tentang
ini destinasi wisata di Banyuwangi. Saya kecilkan sedikit agar kelihatan saat ini. Nah, ini antara body 2 dengan body 3. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana koneksi antara body yang kedua, yang atas, dengan body yang ketiga? Apakah ada koneksi atau tidak ada? Coherence-nya ada nggak sih? What do you think? What do you think? Any comment? Silakan. Ada yang punya komentar? What do you think? Kira-kira paragraf 2 dan 3-nya itu sambungannya seperti apa? Silakan. Silakan, ada komentar. I think there is no transition, sir. Tidak ada transition di situ, oke. Tapi kira-kira masih menyambung atau enggak, Mas? Masih menyambung, cuma kurang apa ya? Kurang tepat gitu. Oke. Baik, ini masih nyambung, cuma kurang tepat. Oke, menurut teman-teman yang lain juga sama atau ada opsi berbeda? What do you think, guys? Silakan. Maybe because in body paragraph 2, it's talk about like a sea tourist attraction, and in the body paragraph 3, it talks still the same. It talks Oke. about like sea. Oke, baik. Masih bicara sesuatu yang sama, sehingga masih cukup nyambung. Oke, benar. Pada dasarnya keywordnya sama, mereka masih berbicara tentang Banyuwangi. Cuman untuk transitionnya tidak bisa ya di sini ya, Kak, kelihatan ya sebagaimana disebutin. Barusan siapa bilang? Alvito atau siapa tadi? Wildan. Oke, Wildan, sorry. Menurut Wildan tadi transitionnya nggak kelihatan. Cuma tapi memang sebagaimana disebutkan Sarah tadi, yang kelihatan adalah bagaimana keywords dari yang atas dengan yang bawah ini mirip. Oke, kira-kira kalau misalnya kita mau ngasih transition signals, kira-kira transitionnya yang bisa nyambungkan paragraf 2 dan 3, walaupun ini nggak wajib, ini opsional, kira-kira modelnya seperti apa? Do you have any ideas, everyone? Silakan kalau ada yang punya ide, kira-kira nyambungkannya dari yang atas ke yang bawah kira-kira gimana? Apa ada yang punya ide? What do you think? What do you think, guys? Silakan. Ada yang punya Maybe masukan? it can use first, second, gitu, sir. Oke, itu yang paling mudah saat ini. Oke, first, second. Anda bisa kasih first, second, misalkan. Oke, contohnya misalkan second atau third kalau ini yang ketiga ini. Third, thirdly atau third kayak gitu. Hampir sama antara thirdly atau third itu. Pada dasarnya mereka nggak begitu. Oke, Anda juga bisa naruh di belakangnya, di bagian belakang ini, misalkan Bangsering underwater is also known as the floating house. This house function as a fish clinic and shark sanctuary.
Misalkan di bagian bawahnya di situ nggak ada sharp, tapi kira-kira yang bisa menghubungkan antara bagian yang atas ini kan sama-sama air, yang bagian bawah sama-sama air, misalkan ini sama-sama airnya, misalkan ya ini as we can also see in the next destination. Misalkan ini contohnya, sekedar contoh aja. Misalkan seolah-olah ini nyambung, misalkan ya, ini sama-sama bicara tentang air, walaupun ini nggak nyambung karena yang bagian akhirnya Bang Sering Underwater itu kan ngomongin tentang floating house yang ada di situ untuk sanctuary-nya shark sama klinik. Anggap saja misalkan yang bagian bawahnya ini ada tentang klinik ikan juga macam-macam. Anda bisa misalkan Anda kasih semacam ini. Jadi kata sambung itu tidak harus di awal paragraf berikutnya. Bisa jadi di ending paragraf berikutnya. Atau semacam itu. Atau Anda misalkan, atau kata kalimat lain misalkan apa? This house function as a fish clinic and a shark sanctuary. Misalkan di situ juga ada anunya juga, wave-nya kuat misalkan. Kita asal iseng saja. Yang di atas wave-nya tidak besar karena itu cocok untuk snorkeling sama diving, sementara yang di bawah itu wave-nya kuat misalkan. Jadi kita bisa bilang misalkan Bang Sering underwater wave misalkan is misalkan kita anggap kecil kayak gitu, tidak begitu. Sebentar saya hilangkan dulu klik partisipannya. Nah misalkan yang di bagian bawah they have a big waves kayak gitu, very small, unlike the Plengkung, unlike Plengkung Beach has bla bla bla. Nah, semacam ini. Ini cara connecting dari bagian yang atas kepada bagian yang ada di bawahnya. Terus kemudian di bagian bawahnya Anda bisa Plengkung Beach itu seperti apa dan seterusnya. Ini salah satu opsi. Artinya kita punya banyak sekali opsi untuk menghubungkan satu paragraf ke paragraf berikutnya. Alright, next. Sebentar. Saya kembali ke slide saya tadi. Jadi itu tadi cara connecting paragraf satu dengan paragraf lain. Anda bisa transition signal, expression di awal atau di akhir paragraf atau keduanya. Jadi can be sebagaimana yang kita sebut. Misalkan ada paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Paragraf 1 and part 2. So end of part 1. Anda bisa taruh di beginning of part 2 atau both di part ending of paragraph 1 plus di awal paragraf 1. Itu yang mana yang paling memudahkan untuk Anda. Dan yang kedua, yang sering sekali muncul di mayoritas IC yang kita lihat tadi, ada 5 IC yang kita lihat dari teman-teman Anda tadi adalah repetitions of keywords and phrases. This is good, and it is just that not many people using transitional signals, especially between paragraph. Jadi mayoritas teman-teman yang tadi sudah menulis IC itu semuanya, hampir semuanya, mayoritas, saya bilang mayoritas menggunakan repetitions of keywords and phrases. Masih cukup jarang yang menghubungkan paragraf satu dengan lainnya itu dengan transition signals. Ini kebetulan dari 5 yang kita analisis tadi. Bisa jadi tidak semuanya seperti itu. Nah, kalau transition signals to introduce examples, for example, kalau misalnya kita ingin ngenalin examples-nya, misalkan kita bisa take for example this topic. One example, who is kind in my neighbor, titik, atau misalkan one of the example is discussed in the following paragraph. Misalnya semacam itu juga bisa. Salah satu contohnya itu disebutkan dalam paragraf
berikutnya ini kayak gitu. Itu juga bisa di akhir kalimat. Kalau yang ini mayoritas semuanya didiskusikan di bagian awal kalimat. Mayoritas. First, to begin, another example of a good teacher is bla bla bla. Ini semuanya di awal paragraf kedua atau ketiga dan macam-macam. Pokoknya di awal paragraf. Tapi Anda juga bisa bikin yang di akhir paragraf. And it really depends on your creativity. So, Anda bisa lihat di sini transitions yang digunakan untuk memperkenalkan examples ada macam-macam. Anda bisa lihat misalkan di sini kita ada take for an instance the language of advertising. Ini salah satunya yang paling sering. Karena kita melihat paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, bisa jadi linknya itu juga tidak hanya di awal paragraf saja, tapi bisa jadi di bagian-bagian akhir. Jadi yang di sini contohnya itu. Terus, bentar. Next example. Nah, ini Anda bisa lihat a second example of word yang ada di paragraf yang di bagian bawah itu. A second example of word bla 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 bla. Kayak gitu. Terus yang atas, let's say for example, take the advertiser, bla 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 bla. Karena kita mau menerangkan examples, tetapi pada dasarnya Anda tidak harus variasinya example. Anda tidak harus menggunakan kata example. Anda bisa menggunakan variasinya. For instance, a case, dan macam-macamnya. Mana yang menurut Anda paling mudah kayak gitu. Tidak harus kata example. Anda bisa ganti yang lainnya. Nah, ini. Alright. So yang kedua adalah repetitions of keywords or phrases, which is really common in your writing. Jadi saya tidak perlu mendiskusikan panjang lebar karena sudah sangat sering Anda lihat di paragraf-paragraf Anda. Right. Baik, itu untuk sebagai pengantar. Setelah ini tugasnya adalah independent study. Saya ingin Anda menyelesaikan essay Anda terus agar isinya siap untuk dikumpulkan. Deadline untuk mengumpulkan essay adalah Senin malam untuk kita diskusikan di kelas Selasa pagi seperti biasanya. Jadi itu yang perlu kita lakukan saat ini. Oke, sebelum kita sebelum kita melaksanakan independent study, apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, belum ada pertanyaan. Silakan isi Google Form itu presensi untuk attendance list. Waktunya sampai jam 10 tepat. Nanti akan terkunci otomatis jam 10. Untuk hari ini saya rasa cukup. Setelah ini yang akan saya lakukan adalah saya akan mengirimkan ke teman-teman review dari yang diberikan oleh teman Anda. Bisa jadi Anda mendapatkan feedback, bisa jadi Anda tidak mendapatkan feedback. Kalau tidak mendapatkan feedback, do not worry too much, just continue to improve your essay. Kalau mendapatkan feedback, Anda bisa mungkin menggunakan feedback itu untuk improve teks Anda, atau kalau misalnya Anda merasa itu tidak cukup signifikan, Anda bisa mengambil bagian mana yang menurut Anda cukup oke, sisanya bisa ditinggalkan. Semacam itu. Jadi kita tetap ada freedom sebagai writers. Right, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di attendance list atau di Telegram group. Secara japri juga bisa. Cuma kemarin saya agak slow response. Jadi belum sempat saya membalas pesan-pesan teman-teman. That's all for today. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.